Seorang anak 12 tahun meregang nyawa dengan luka bakar mengerikan di tubuhnya. Sebelum pergi selamanya, ia sempat menyebut satu nama yang mengejutkan semua orang. Di tengah tangisan keluarga dan bantahan keras sang ibu sambung, penyelidikan justru mengungkap fakta yang lebih gelap dan tak terduga. Benarkah ini hanya kecelakaan? Atau ada rahasia kelam di balik kematian anak ini? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan tuliskan pendapat Anda terkait kasus ini di kolom komentar. Dukung channel ini dan saya doakan agar kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Namaku Hendra. Di pundakku tersemat 2 melati. Orang-orang memanggilku Kompol Hendra. Sudah lebih dari 15 tahun aku menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan anak, dan kasus-kasus yang seringkali tidak pernah benar-benar selesai di hati. Tanggal 19 Februari 2026 adalah salah satu malam yang tidak pernah bisa kulupakan. Telepon dari ruang piket berbunyi ketika langit baru saja turun hujan. Suaranya datar, profesional, tetapi ada nada tergesa yang tidak biasa. Komandan, ada anak 12 tahun. Luka bakar hampir di seluruh tubuh. Kondisi kritis. Diduga kekerasan. Aku tidak langsung menjawab. Tanganku terdiam di atas meja kerja yang penuh berkas. Dalam pekerjaanku, kata "diduga" seringkali hanya pembuka dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Aku berangkat sekarang, kataku akhirnya. Perjalanan menuju rumah sakit terasa lebih panjang dari biasanya. Sirene tidak kami nyalakan. Hujan membuat jalanan lengang. Lampu kota memantul di aspal basah, seperti serpihan cahaya yang terpecah. Di kursi belakang mobil dinas, aku memejamkan mata sejenak. Anak 12 tahun. Usia itu seharusnya dipenuhi suara tawa, bukan rintihan. Ketika aku tiba di ruang perawatan intensif, aroma antiseptik langsung menusuk hidung. Lampu putih menyilaukan. Mesin-mesin berdengung pelan, mengukur detak dan napas. Seorang dokter muda menghampiriku. "Kompol Hendra?" tanyanya. Aku mengangguk. Kondisinya sangat lemah. Luka bakar derajat tinggi di lengan, dada, dan sebagian punggung. Ada juga memar lama di kaki dan pergelangan tangan. Memar lama. Artinya ini bukan satu kejadian tunggal. Aku masuk ke ruangan itu perlahan. Di atas ranjang kecil, terbaring seorang anak kurus dengan perban membalut hampir separuh tubuhnya. Kulit yang terlihat di sela balutan tampak menghitam dan memerah. Selang infus tertancap di tangan yang gemetar. Namanya Nizam. Matanya setengah terbuka. Pandangannya kosong. Seperti mencoba memahami dunia yang tiba-tiba menjadi terlalu terang dan terlalu sakit. Di sudut ruangan, seorang pria duduk terkulai. Wajahnya sembab. Rambutnya acak-acakan. Ia berdiri ketika melihatku. "Saya ayahnya," katanya lirih. Di sampingnya, seorang perempuan dengan jilbab abu-abu memeluk tas kecil di dadanya. Matanya sembab, tetapi tidak ada air mata yang jatuh saat itu. Ia menunduk ketika pandanganku bertemu dengannya. "Istri saya," kata sang ayah. Aku hanya mengangguk. Dalam situasi seperti ini, aku belajar untuk tidak langsung menilai. Ekspresi bisa menipu, tangis bisa dibuat, diam pun bisa berarti banyak hal. Aku mendekati ranjang. "Nizam," panggilku pelan. Kelopak matanya bergerak. "Aku polisi. Aku cuma mau tanya sedikit." "Ya, supaya kami bisa bantu kamu." Dokter memberi isyarat bahwa waktunya tidak banyak. Aku menunduk sedikit agar sejajar dengan wajahnya. "Nizam, ini kenapa?" Bibirnya bergetar. Suara yang keluar hampir tak terdengar. "Panas," bisiknya. "Panas dari mana?" Ia mengerjapkan mata perlahan. Nafasnya tersengal. Mesin monitor berdetak lebih cepat. Tangannya bergerak sedikit, seperti ingin menunjuk, tetapi tak punya tenaga. Aku menahan napas. "Siapa yang bikin kamu begini, Nak?" Ruangan terasa membeku. Ayahnya menatapku dengan cemas. Perempuan di sampingnya mengangkat wajahnya perlahan. Nizam menelan ludah dengan susah payah. Bibirnya pecah-pecah. "Ibu." Suaranya sangat kecil. Aku mendekat lagi. "Ibu siapa?" "Ibu," ulangnya. Lalu dengan sisa tenaga yang mungkin hanya cukup untuk satu kata, ia menambahkan, "Sambung." Ayahnya tersentak.
Perempuan itu langsung menggeleng keras. Tidak, tidak, saya tidak pernah. Dokter memberi isyarat agar ia diam. Aku menatap wajah Nizam. Nizam, kamu yakin? Matanya tidak fokus. Pandangannya seperti menembusku, atau mungkin tidak melihat apapun sama sekali. Ia mengangguk tipis. Itu saja. Beberapa menit kemudian, alarm mesin berbunyi nyaring. Dokter dan perawat bergerak cepat. Aku mundur memberi ruang. Ayahnya menangis terisak. Perempuan itu terduduk lemas. Tangannya gemetar. Aku berdiri diam. Dalam pekerjaanku, aku sudah sering melihat kematian. Tetapi setiap kali itu anak-anak, ada bagian dalam diriku yang terasa retak. Setelah upaya resusitasi yang terasa terlalu panjang dan terlalu sunyi, dokter akhirnya menatapku. Ia menggeleng pelan. Waktu kematian dicatat malam itu. Nizam pergi dengan satu kalimat yang menggantung di udara. Ibu sambung. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah berat. Di lorong, suara tangis pecah tanpa ditahan. Ayahnya berlutut, memukul lantai dengan tangan gemetar. Perempuan itu menangis sambil terus berkata, "Saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak." Aku memperhatikan mereka dari kejauhan. Tangisan bisa berarti penyesalan, bisa juga berarti ketakutan. Aku mendekati perempuan itu. "Ibu," kataku tenang, "kami akan menyelidiki ini dengan adil." Ia menatapku dengan mata merah. Anak itu jatuh sendiri. Dia ceroboh. Saya tidak pernah menyiram dia. Saya tidak pernah. Kata-katanya saling bertabrakan. Menyiram, ulangku pelan. Ia terdiam sejenak, seolah menyadari sesuatu. Maksud saya tidak melakukan apapun. Catatan kecil langsung kubuat di dalam pikiranku. Aku tidak pernah menyebut cara luka itu terjadi. Namun ia menyebut menyiram. Disitulah, untuk pertama kalinya malam itu, firasatku berbunyi. Tidak keras, tidak mencolok. Hanya seperti getaran kecil di balik kesedihan. Aku melangkah keluar rumah sakit. Hujan sudah berhenti. Udara dingin menampar wajahku. Lampu ambulans memantul di genangan air. Dunia tetap berjalan, seolah tidak ada anak 12 tahun yang baru saja kehilangan hidupnya. Aku berdiri beberapa detik di sana, membiarkan angin malam menyentuh wajahku. Dalam setiap kasus, ada satu momen ketika penyelidikan berubah menjadi tanggung jawab pribadi. Malam itu, ketika aku melihat mata Nizam yang redup dan mendengar satu kata yang keluar dari bibirnya, aku tahu kasus ini tidak akan sederhana. Apakah ia benar-benar menyebut pelakunya? Ataukah ia menyebut nama orang yang paling dekat dengannya dalam rasa sakit yang tak tertahankan? Aku belum tahu. Yang ku tahu hanya satu. Seorang anak telah berbicara. Dan sebelum napas terakhirnya hilang, ia mempercayakan satu kebenaran kepada kami. Tugasku adalah memastikan kebenaran itu tidak ikut dikubur bersamanya. Pagi setelah kematian Nizam, aku tidak langsung pulang. Aku memilih duduk di ruang kerja yang dingin dan sunyi. Berkas awal sudah mulai masuk. Laporan medis sementara. Catatan perawat. Waktu kematian. Pernyataan singkat sebelum meninggal. Satu kalimat terus terngiang di kepalaku. Ibu sambung. Dalam pengalaman panjangku, kesaksian menjelang ajal sering dianggap sakral. Orang percaya, seseorang yang berada di ambang kematian tidak punya alasan untuk berbohong. Namun hukum tidak bekerja dengan keyakinan semata. Hukum bekerja dengan bukti. Dan bukti tidak pernah sesederhana satu kata. Sekitar pukul 8 pagi, aku memimpin tim menuju rumah Nizam. Rumah itu berada di gang sempit, di lingkungan padat yang tampak biasa saja. Dindingnya bercat hijau pucat yang mulai mengelupas. Pintu kayunya kusam, bagian bawahnya lapuk dimakan lembab. Jika hanya melihat dari luar, tidak ada yang mencurigakan. Beberapa tetangga sudah berdiri di depan rumah masing-masing. Kabar kematian Nizam menyebar cepat. Tatapan mereka beragam. Ada yang iba, ada yang penasaran. Ada pula yang terlihat seperti sudah memiliki kesimpulan sendiri. Aku melangkah masuk setelah garis polisi dipasang. Ruang tamunya kecil. Sofa coklat tua dengan busa yang mulai kempis. Televisi tabung di sudut ruangan. Tidak ada tanda-tanda perkelahian besar. Tidak ada barang pecah berserakan. Mulai dokumentasi,
Perintahku singkat. Tim Inavis bekerja dengan tenang. Kamera berbunyi pelan. Sarung tangan karet bergesek dengan permukaan meja. Aku berjalan menuju dapur. Di sana, bau minyak goreng yang sudah dingin masih tercium samar. Di atas kompor, ada wajan hitam dengan sisa minyak mengental di dasar. Di lantai, tepat di dekat meja kecil, terdapat noda kecoklatan yang tampak seperti bekas tumpahan. Aku berjongkok. Ambil sampel minyaknya, kataku. Seorang anggota tim segera bergerak. Di dinding dapur, ada cipratan kecil yang sudah mengering. Tidak terlalu tinggi. Jika benar terjadi penyiraman, seharusnya pola percikannya lebih luas. Aku berdiri, mengamati jarak antara kompor dan pintu dapur. Menurut pengakuan awal, anak itu bermain sendiri. Tanyaku pada penyidik pendamping. Iya, komandan. Ibu sambung bilang Nizam lari-lari, lalu tidak sengaja menyenggol wajan. Aku mengangguk pelan. Jika wajan tersenggol, minyak panas akan jatuh dari atas ke bawah. Pola luka seharusnya dominan di bagian depan tubuh dan kaki. Namun laporan dokter menyebutkan luka bakar juga terdapat di punggung dan lengan bagian belakang. Itu tidak cocok dengan cerita sederhana tentang tersenggol. Aku melangkah ke kamar mandi. Ruangan itu sempit. Hanya cukup untuk satu orang dewasa berdiri. Di sudutnya ada ember plastik biru. Air di dalamnya keruh. Di lantai, terdapat botol cairan pembersih lantai yang tutupnya tidak terpasang rapat. Aku memperhatikan permukaan dinding. Tidak ada bekas gosokan keras. Tidak ada noda darah yang terlihat kasat mata. Tetapi perasaan aneh itu kembali muncul. Ambil sampel air ember ini juga, kataku. Aku berdiri diam beberapa saat, membayangkan seorang anak 12 tahun berada di ruang sempit ini. Luka bakar di kulitnya, rasa panas yang tak tertahankan. Apakah ini terjadi di dapur? Atau di sini? Aku melangkah menuju kamar Nizam. Kamarnya kecil, kasur tipis digelar langsung di lantai. Di atasnya ada selimut bergambar tokoh kartun yang sudah pudar warnanya. Di meja kecil terdapat buku pelajaran yang terbuka, seolah terakhir kali ia berhenti di tengah membaca. Aku menyentuh halaman buku itu perlahan. Tulisan tangan Nizam rapi. Ada catatan kecil di pinggir halaman. Tidak ada yang menunjukkan bahwa ia anak bermasalah di sekolah. Di lemari, bajunya tidak banyak. Beberapa kaos, 2 celana panjang, 1 seragam sekolah yang sudah dicuci dan digantung rapi. Hidupnya tampak sederhana. Terlalu sederhana untuk berakhir seperti ini. Langkah kaki terdengar dari ruang tamu. Ibu sambung Nizam datang didampingi seorang anggota. Wajahnya pucat, matanya sembab. Kompol, suaranya bergetar. Saya sudah bilang semalam, itu kecelakaan. Aku menatapnya tanpa emosi. Ceritakan lagi dari awal, kataku tenang. Ia menarik napas panjang. Nizam main di dapur. Saya lagi goreng ikan. Dia lari-lari. Saya sudah bilang jangan. Tiba-tiba dia nyenggol meja. Wajannya jatuh. Minyaknya kena dia. Aku tidak memotong. Setelah itu, saya panik. Saya siram dia pakai air kamar mandi. Saya tidak tahu harus bagaimana. Siram pakai apa? Air. Dari ember. Nada suaranya mulai goyah. Kenapa tidak langsung bawa ke rumah sakit? Ia terdiam beberapa detik. Karena, saya pikir lukanya tidak separah itu. Saya olesi odol dulu. Aku mencatat dalam hati. Waktu antara kejadian dan dibawa ke rumah sakit akan menjadi faktor penting. Suami Anda di mana saat itu? Kerja. Dia baru pulang malam. Jawabannya cepat. Terlalu cepat. Aku menatapnya lebih lama. Anda bilang tadi minyaknya kena dari depan. Kenapa ada luka di punggungnya? Ia menelan ludah. Mungkin, dia jatuh. Menghadap kemana? Ia tidak menjawab. Tangannya meremas ujung jilbabnya. Aku melangkah mendekat sedikit. Ibu, kami menemukan memar lama di tubuh Nizam. Itu juga karena jatuh. Air matanya akhirnya jatuh. Saya tidak pernah pukul dia, katanya lirih. Dia anaknya susah diatur. Kadang saya cubit, tapi tidak sampai begitu. Cubitan. Kata itu menggantung di udara.
Kekerasan sering dimulai dari hal kecil yang dianggap wajar. Aku tidak meninggikan suara. Kami akan periksa semuanya. Jika memang kecelakaan, hasilnya akan membuktikan. Ia mengangguk lemah. Namun matanya menyimpan sesuatu. Ketakutan? Atau rasa bersalah? Aku belum bisa memastikan. Sebelum meninggalkan rumah itu, aku berdiri di tengah ruang tamu. Membayangkan ulang setiap pergerakan yang mungkin terjadi di sana. Suara teriakan, minyak mendidih, tangis anak kecil. Tetapi rumah itu terlalu tenang. Tidak ada bekas kepanikan besar. Tidak ada tanda seseorang berusaha membersihkan sesuatu dengan tergesa. Aku melangkah keluar. Beberapa tetangga langsung menatapku, berharap mendapatkan jawaban. Seorang perempuan paruh baya mendekat. "Pak, anak itu sering nangis," katanya pelan. Aku menoleh. "Sering?" "Iya, kadang malam-malam. Tapi kami pikir ya namanya juga anak kecil. Pernah dengar ribut besar?" Ia menggeleng. "Hanya tangisan. Tangisan yang diabaikan." Aku mengangguk singkat, lalu kembali ke mobil. Di dalam kendaraan, aku membuka kembali catatan medis di tablet. Luka bakar derajat tinggi. Area luas. Tidak sepenuhnya konsisten dengan tumpahan satu wajan. Ada kemungkinan lain. Minyak mungkin bukan satu-satunya sumber panas. Atau ada cairan lain yang digunakan. Pikiranku berputar. Kesaksian terakhir Nizam masih menjadi pusat dari semua ini. Tetapi semakin banyak detail yang tidak sejalan dengan cerita kecelakaan. Aku menatap rumah itu sekali lagi sebelum mobil bergerak. Dari luar, ia hanyalah rumah sederhana di gang sempit. Namun di dalamnya, seorang anak telah mengalami sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia ceritakan sepenuhnya. Kini, tanggung jawab itu ada padaku. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Ruang forensik selalu memiliki suasana yang berbeda. Dingin, sunyi, objektif. Di tempat seperti inilah emosi dipaksa menepi, digantikan oleh angka, ukuran, dan kesimpulan ilmiah. Namun di balik istilah medis yang terdengar netral, selalu ada cerita tentang rasa sakit yang nyata. Aku berdiri di samping meja stainless ketika dokter forensik membuka berkas hasil pemeriksaan awal Nizam. Namanya Dr. Ratna. Sudah bertahun-tahun kami bekerja dalam berbagai kasus. "Kompol," katanya pelan, "ini bukan luka tunggal." Aku tidak terkejut, tapi tetap saja, mendengarnya secara resmi memberi bobot yang berbeda. "Jelaskan," pintaku. Ia membalik beberapa lembar foto dokumentasi. Luka bakar utama memang luas. Namun, ada perbedaan tingkat keparahan. Di bagian dada dan lengan depan, luka sesuai dengan cairan panas yang disiram dari atas. Tapi di punggung, pola bakarnya berbeda. Berbeda bagaimana? Lebih merata, tidak seperti cipratan. Lebih seperti perendaman atau kontak langsung yang cukup lama. Aku mengernyit tipis. Artinya ada kemungkinan tubuhnya bersentuhan dengan sumber panas dalam posisi tidak bergerak. Tidak bergerak. Seorang anak 12 tahun tidak akan diam ketika kulitnya terbakar. Kemungkinan ditahan, tanyaku. Dr. Ratna tidak langsung menjawab. "Itu salah satu kemungkinan," katanya hati-hati. "Selain itu, ada memar di pergelangan tangan kanan dan kiri. Bentuknya simetris, seperti bekas cengkeraman kuat." Dadaku terasa berat. "Memar lama?" tanyaku lagi. "Beberapa di antaranya berusia lebih dari 1 minggu. Ada yang lebih lama." Artinya kekerasan terjadi berulang. Aku menatap foto luka di layar monitor. Kulit kecil itu menyimpan jejak yang tidak bisa berbohong. "Apakah mungkin semua ini akibat kecelakaan satu kali?" tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Dr. Ratna menggeleng pelan. "Secara medis, kecil kemungkinannya." Kalimat itu seperti garis yang ditarik tegas. Bukan kecelakaan biasa. Aku keluar dari ruang forensik dengan langkah terukur. Di koridor, beberapa anggota tim sudah menunggu. "Kita perlu cek riwayat medisnya," kataku. "Apakah pernah masuk rumah sakit sebelumnya? Atau pernah ada laporan ke puskesmas?" Satu anggota langsung mencatat. Sepanjang perjalanan kembali ke kantor, pikiranku terus bekerja. Jika kekerasan terjadi berulang,
berarti ada pola. Dan pola berarti ada kesempatan bagi orang lain untuk melihat atau menyadari. Ayahnya, tetangga, guru di sekolah. Setibanya di kantor, aku meminta data kehadiran sekolah Nizam. Beberapa jam kemudian, seorang penyidik muda masuk membawa berkas. Komandan, wali kelasnya bilang Nizam beberapa kali tidak masuk dengan alasan sakit. Berapa kali? 3 kali dalam 2 bulan terakhir. Pernah ada laporan luka. Guru olahraga pernah tanya soal memar di tangannya. Nizam bilang jatuh dari sepeda. Jawaban klasik. Anak-anak sering diajarkan untuk melindungi orang dewasa yang menyakiti mereka. Aku memejamkan mata sesaat. Panggil ayahnya ke kantor, kataku. Sore itu, ayah Nizam duduk di hadapanku. Wajahnya masih sembab, tetapi kini lebih terkendali. Saya tidak tahu apa-apa, Pak, katanya sebelum aku bertanya. Aku menatapnya tenang. Saya hanya ingin memahami situasinya. Ia menarik napas panjang. Saya kerja di luar kota, pulang 2 atau 3 hari sekali. Istri saya yang mengurus rumah. Hubungan Anda dengan Nizam bagaimana? Baik, dia anak pendiam, tidak pernah melawan. Pernah melihat luka di tubuhnya sebelumnya. Ia terdiam. Pernah, sekali, katanya akhirnya. Ada memar di lengannya, katanya jatuh. Dan Anda percaya? Ia menunduk. Saya tidak ingin curiga pada istri sendiri. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan yang tidak lengkap. Apakah pernah ada pertengkaran di rumah? Namanya rumah tangga, pasti ada. Seberapa sering? Ia menghela napas berat. Sejak usaha saya menurun, kami sering ribut soal uang. Motif tekanan ekonomi mulai terlihat. Apakah istri Anda pernah mengeluh soal Nizam? Ia terdiam lebih lama kali ini. Dia bilang Nizam susah diatur, terlalu pendiam, tidak dekat dengannya. Tidak dekat. Jarak emosional sering menjadi celah munculnya kekerasan. Aku memperhatikannya. Pak, anak Anda menyebut nama istri Anda sebelum meninggal. Tubuhnya menegang. Itu tidak mungkin, katanya cepat. Istri saya tidak mungkin setega itu. Aku tidak menyanggah. Apakah ada orang lain yang sering datang ke rumah saat Anda tidak ada? Pertanyaan itu membuatnya mengangkat kepala. Maksudnya, teman, saudara, siapapun. Ia berpikir sejenak. Ada satu, teman istri saya. Kadang datang siang hari, tapi saya tidak pernah curiga. Nama. Ia menyebutkan satu nama. Aku mencatatnya. 1 titik baru muncul di peta kasus ini. Setelah ayahnya pergi, aku duduk sendirian di ruang kerja. Di atas meja, foto-foto luka Nizam terbentang. Setiap memar, setiap luka bakar, seperti potongan puzzle yang belum menyatu. Aku teringat kembali detik di ruang intensif. Tatapan kosong Nizam. Anggukan tipisnya ketika ku sebut ibu sambung. Apakah itu keyakinan? Atau refleks dari ketakutan yang selama ini ia rasakan? Sebagai penyidik, aku harus berdiri di antara 2 kemungkinan itu tanpa memihak. Namun sebagai manusia, sulit untuk tidak merasa marah. Marah pada orang dewasa yang gagal melindungi. Marah pada sistem yang sering terlambat mendengar. Malah mulai turun ketika laporan tambahan masuk. Hasil awal uji sampel minyak dari dapur menunjukkan suhu maksimal yang mungkin tercapai tidak cukup untuk menciptakan luka sedalam itu jika hanya kontak singkat. Artinya ada paparan lebih lama, atau sumber panas lain. Aku menatap dinding ruangan yang kosong. Kasus ini perlahan berubah dari dugaan sederhana menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks. Dan di tengah semua analisis, ada satu hal yang tidak boleh kulupakan. Seorang anak 12 tahun telah kehilangan hidupnya. Ia tidak lagi bisa menjelaskan, memperbaiki, atau menarik kembali kata-katanya. Yang tersisa hanyalah jejak di kulitnya dan satu nama yang terucap dengan sisa napas. Aku menutup berkas perlahan. Besok, aku akan memanggil ibu sambungnya untuk pemeriksaan lebih dalam. Jika ada retakan dalam ceritanya, aku akan menemukannya. Karena di balik setiap luka, selalu ada kebenaran. Dan aku belum selesai mencarinya.
Pagi itu udara di gang rumah Nizam terasa lebih berat dibanding sebelumnya. Garis polisi masih terpasang. Beberapa warga berdiri berkelompok, berbicara dalam nada pelan yang setengah berbisik, setengah ingin didengar. Di lingkungan seperti ini, kabar buruk bergerak lebih cepat daripada kendaraan manapun. Aku turun dari mobil tanpa banyak bicara. Hari ini aku tidak datang untuk melihat dinding atau lantai. Aku datang untuk mendengar. Karena seringkali, kebenaran bersembunyi dalam kalimat yang dianggap sepele. Seorang perempuan parubaya yang kemarin sempat berbicara denganku kembali menghampiri. Namanya Bu Rukmini. Ia mengenakan daster bunga-bunga dan sandal jepit yang sudah tipis. "Pak, semalaman saya tidak bisa tidur," katanya pelan. "Kenapa?" tanyaku. Saya kepikiran anak itu. Sering nangis. Seberapa sering? Ia menatap ke arah rumah Nizam, lalu kembali padaku. Kalau malam, mungkin seminggu 2 kali, kadang lebih. Tangisnya seperti ditahan. Tidak keras, tapi panjang. Tangis yang ditahan. Aku mencatat dalam hati. Pernah dengar teriakan orang dewasa. Ia menggeleng pelan. Ibu tirinya kalau bicara memang keras. Tapi saya tidak pernah dengar sampai ribut besar. Pernah lihat luka di tubuh Nizam? Pernah. Di kakinya ada biru-biru. Saya tanya. Dia bilang jatuh. Jawaban yang sama. Aku berterima kasih lalu melangkah ke rumah sebelah. Seorang pria sekitar 40 tahun membuka pintu dengan ragu. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Darto. "Saya tidak mau ikut campur urusan orang, Pak," katanya cepat. "Saya hanya ingin tahu apa yang Anda lihat atau dengar," jawabku tenang. Ia menghela napas. Anaknya pendiam, jarang main keluar. Kalau anak-anak lain main bola, dia cuma lihat dari jauh. "Kenapa menurut Anda begitu?" "Entahlah, seperti takut." "Takut pada apa?" "Pernah lihat ibu sambungnya memarahi dia?" "Pernah sekali. Di depan rumah." Dia berdiri sambil pegang telinga. Pegang telinga. Hukuman klasik. "Berapa lama?" "Tidak lama." Tapi wajah anak itu, seperti bukan cuma malu. Kalimat itu membuatku diam beberapa detik. Seperti bukan cuma malu. Aku berpindah ke rumah berikutnya. Seorang remaja perempuan membuka pintu. Ia mengaku teman sekelas Nizam di sekolah dasar. Dia jarang cerita, katanya lirih. Kalau ditanya kenapa sering tidak masuk, dia cuma bilang sakit. Sakit apa? Tidak pernah jelas. Pernah lihat luka bakar sebelumnya. Ia menggeleng cepat, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi dia pernah bilang, rumah itu panas. Aku menajamkan perhatian. Panas bagaimana? Remaja itu terlihat ragu. Saya tidak tahu. Dia cuma bilang, panas kalau ibu marah. Kalimat sederhana, namun maknanya dalam. Aku melangkah menjauh, membiarkan tim lain mencatat pernyataan saksi secara formal. Lingkungan ini tidak menunjukkan kebencian terbuka. Tidak ada saksi yang melihat langsung kekerasan fisik berat. Namun ada pola yang berulang. Tangis malam hari, memar yang dianggap jatuh, anak yang menarik diri dari pergaulan. Semua seperti potongan kecil yang berdiri sendiri. Belum ada yang mengikatnya menjadi satu cerita utuh. Saat hendak kembali ke mobil, seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun berdiri di ujung gang. Ia terus menatapku sejak tadi. Aku mendekatinya. Kamu kenal Nizam? Tanyaku. Ia mengangguk. Sering main bareng. Dulu, jawabnya pelan. Kenapa sekarang tidak? Ia menunduk, menggeser kaki ke tanah. Dia sering dihukum. Dihukum bagaimana? Disuruh berdiri di kamar mandi. Lama. Jantungku berdetak lebih keras. Kamu tahu dari mana? Saya pernah ke rumahnya. Saya dengar dia nangis dari dalam. Siapa yang menghukum? Anak itu terdiam lama. Wajahnya pucat. Takut. Bisiknya. Takut pada siapa? Ia tidak menjawab. Hanya menatap rumah itu dengan mata yang tidak berani menunjuk. Aku tidak memaksanya. Anak-anak sering tahu lebih banyak daripada yang mereka katakan. Dan ketakutan mereka biasanya bukan tanpa alasan.
Aku kembali berdiri di depan rumah Nizam. Matahari mulai naik. Cahaya pagi menyentuh tembok hijau pucat yang terlihat biasa saja. Terlalu biasa untuk menyimpan begitu banyak ketegangan. Dalam banyak kasus, kekerasan tidak selalu hadir dalam bentuk teriakan keras atau suara benda pecah. Ia sering datang dalam bentuk yang lebih halus. Kontrol, ancaman, hukuman yang dianggap mendidik. Aku menatap pintu kayu itu, membayangkan seorang anak berdiri di baliknya, mungkin dengan kaki gemetar, mungkin dengan air mata yang tidak berani jatuh terlalu keras. Aku teringat kembali memar di pergelangan tangan Nizam. Simetris, seperti bekas cengkeraman. Jika ia pernah dikurung di kamar mandi, jika ia pernah ditahan agar tidak bergerak, maka luka bakar di punggungnya mulai menemukan kemungkinan lain. Namun aku tidak boleh menyimpulkan terlalu cepat. Sebagai penyidik, kesimpulan tanpa bukti adalah jebakan. Sore harinya, laporan tambahan dari tim psikologi anak masuk. Mereka mulai menyusun profil singkat berdasarkan keterangan guru dan teman. Nizam digambarkan sebagai anak yang patuh, tidak agresif, cenderung menyalahkan diri sendiri ketika terjadi masalah. Anak seperti itu jarang melawan. Anak seperti itu sering memilih diam. Aku duduk di ruang kerja dengan lampu redup. Di depanku terbentang catatan saksi, tangis malam hari, hukuman berdiri, kamar mandi sempit, memar lama, dan satu kalimat dari seorang teman kecilnya. Rumah itu panas kalau ibu marah. Aku menutup mata sejenak. Apakah panas yang dimaksud hanya metafora? Ataukah benar-benar panas yang membakar kulit? Kasus ini mulai membentuk bayangan yang lebih jelas. Namun masih ada ruang kosong. Aku belum menggali cukup dalam hubungan di dalam rumah itu. Aku belum menekan cukup keras pada inkonsistensi cerita ibu sambungnya. Dan ada satu hal lagi yang terus menggangguku. Jika kekerasan terjadi berulang, bagaimana mungkin ayahnya tidak pernah benar-benar melihat? Apakah ia benar-benar tidak tahu? Atau memilih untuk tidak tahu? Langit di luar jendela mulai gelap ketika aku berdiri. Besok, aku akan memanggil ibu sambung itu kembali. Aku akan membiarkan diam bekerja, karena seringkali, dalam ruang interogasi yang sunyi, kebenaran tidak muncul lewat teriakan. Ia muncul lewat jeda, dan aku berniat menemukan jeda itu. Hari kelima sejak kematian Nizam, ruang interogasi terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku sengaja tidak menyalakan pendingin terlalu dingin, tidak pula membuat ruangan terasa menekan. Meja kayu di tengah ruangan hanya diisi 2 gelas air putih dan alat perekam yang lampunya menyala merah. Ibu sambung Nizam duduk di hadapanku. Namanya Ratih. Wajahnya pucat, lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas. Tangannya terus saling menggenggam, seolah mencari pegangan yang tidak ada. Apa saya sudah jadi tersangka, Pak? Tanyanya pelan. Belum, jawabku tenang. Hari ini saya hanya ingin mendengar lebih rinci. Ia mengangguk, tapi napasnya tidak teratur. Aku membuka map di depanku, namun tidak langsung melihat isinya. Ceritakan lagi bagaimana kehidupan rumah tangga Anda. Pertanyaan itu sederhana, tapi sering membuka banyak hal. Ratih menunduk. Awalnya baik. Pak, suami saya perhatian. Dia bilang saya bisa jadi ibu untuk Nizam. Dan Anda? Saya berusaha. Jawaban normatif. Berusaha bagaimana? Ia terdiam sejenak. Saya masak. Saya antar sekolah. Saya ajari dia belajar. Apakah Nizam menerima Anda? Pertanyaan itu membuatnya mengangkat wajah. Dia, pendiam, tidak pernah panggil saya ibu. Selalu sebut nama. Ada nada yang terselip di sana. Luka kecil yang mungkin tak pernah sembuh. Apakah itu mengganggu Anda? Ratih tidak langsung menjawab. Saya cuma ingin dihargai, katanya lirih. Kata itu penting. Dihargai. Apakah Anda merasa tidak dihargai? Ia menarik napas panjang. Kadang, dia lebih dekat dengan almarhum ibunya. Masih simpan foto di kamar. Saya tidak pernah dilarang masuk, tapi rasanya seperti tamu. Aku membiarkan sunyi beberapa detik. Dalam keheningan, orang sering berbicara lebih jujur pada diri sendiri. Bagaimana hubungan Anda dengan suami? Pertanyaan itu membuatnya terlihat tegang.
Biasa saja. Biasa seperti apa? Dia sering pergi kerja. Uang tidak selalu cukup. Saya di rumah sendirian. Sering bertengkar. Ia menggigit bibirnya. Kadang. Karena uang. Karena banyak hal. Aku membuka salah satu berkas dan memutar rekaman pesan suara yang ditemukan di ponsel suaminya. Suara Ratih terdengar meninggi, mempersoalkan pengeluaran dan menyebut Nizam sebagai beban. Ratih langsung memucat. Itu cuma emosi sesaat, katanya cepat. Saya tidak sungguh-sungguh. Dalam rekaman itu Anda mengatakan capek mengurus anak yang bukan darah sendiri. Air matanya mulai jatuh. Semua orang pernah marah, Pak. Apakah kemarahan itu pernah Anda lampiaskan pada Nizam? Ia menggeleng keras. Saya tidak pernah menyiram dia. Tidak pernah. Aku tidak menyebut soal penyiraman. Ia sendiri yang mengulanginya. Apa yang membuat Anda berpikir kami menuduh penyiraman? Tanyaku pelan. Ia terdiam. Bibirnya bergetar. Orang-orang bilang begitu, katanya akhirnya. Orang-orang siapa? Di luar. Tetangga. Mereka sudah menatap saya seperti pembunuh. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Ratih, saya perlu kejujuran penuh. Kami menemukan memar lama di tubuh Nizam. Itu bukan akibat satu kecelakaan. Tangannya gemetar. Saya cuma pernah cubit. Itu saja. Seberapa keras? Tidak sampai lebam. Tapi ada lebam. Ia menangis tanpa suara. Saya tidak sadar, katanya pelan. Aku memerhatikannya lama. Apakah ada orang lain yang sering datang ke rumah saat suami Anda tidak ada? Ia langsung menegang. Tidak ada. Aku menatapnya tanpa berkedip. Kami punya keterangan bahwa ada seorang pria yang beberapa kali terlihat masuk siang hari. Wajahnya berubah. Ada ketakutan yang berbeda kali ini. Itu cuma teman lama, katanya cepat. Tidak ada apa-apa. Namanya Arman. Ia mengangguk pelan. Seberapa dekat Anda dengan Arman? Tidak dekat. Kenapa ia sering datang? Cuma ngobrol. Di rumah yang sama dengan Nizam. Ia tidak menjawab. Aku membiarkan keheningan menekan perlahan. Apakah Arman pernah berinteraksi dengan Nizam? Pertanyaan itu membuat napasnya terputus. Tidak sering. Pernah marah pada Nizam? Saya tidak tahu. Jawaban itu tidak masuk akal. Jika seorang pria sering datang ke rumah kecil seperti itu, mustahil tidak ada interaksi. Ratih, kataku lebih lembut, ini kesempatan Anda menjelaskan sebelum kami menemukan fakta sendiri. Air mata mengalir lebih deras. Saya cuma butuh teman, katanya. Suami jarang pulang. Saya merasa sendirian. Apakah suami Anda tahu tentang Arman? Ia menggeleng. Kalau tahu, dia pasti marah. Motif cemburu, tekanan ekonomi, konflik batin, semua mulai saling terhubung. Apakah Nizam pernah melihat Anda bersama Arman? Ratih menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pernah, bisiknya. Bagaimana reaksinya? Dia diam saja. Apakah Anda takut ia akan memberitahu ayahnya? Ia tidak menjawab. Tangisnya semakin keras. Aku berdiri perlahan. Gambaran mulai terbentuk. Rumah kecil. Istri yang merasa terasing. Suami yang jarang pulang. Anak yang menjadi saksi diam. Jika Nizam melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat, ia bisa menjadi ancaman bagi rahasia Ratih. Namun aku belum punya bukti bahwa Arman terlibat langsung dalam kekerasan. Aku melangkah menuju pintu, lalu berhenti. Ratih, kataku tanpa menoleh. Nizam menyebut Anda sebelum meninggal. Tangisnya terhenti sesaat. Itu tidak adil, katanya lirih. Saya tidak melakukan semuanya. Semuanya. Kata itu meluncur tanpa ia sadari. Aku menoleh perlahan. Semuanya. Ia menatapku dengan mata penuh ketakutan. Saya tidak sendiri, katanya. Lalu menutup mulutnya sendiri seolah menyesal telah berbicara. Ruangan terasa semakin sempit. Aku tidak langsung mengejar kalimat itu. Kadang, pengakuan paling jujur muncul ketika seseorang merasa kelelahan menahan beban. Apa maksud Anda?
Tanyaku pelan. Ratih hanya menggeleng. Air mata terus jatuh. Saya tidak kuat lagi, bisiknya. Aku keluar dari ruang interogasi dengan pikiran yang semakin berat. Di lorong, langkahku terdengar menggema. Jika Ratih tidak sendiri, maka ada orang lain di balik tragedi ini. Arman. Nama itu kini bukan sekadar informasi tambahan. Ia bisa menjadi kunci. Namun satu hal yang pasti, rumah tangga itu tidak retak dalam semalam. Retakan itu sudah lama ada. Dan di tengah retakan itu, seorang anak berdiri sendirian. Besok, aku akan memanggil Arman. Dan jika ada kebenaran yang selama ini disembunyikan di balik hubungan terlarang dan kemarahan yang tak terkendali, aku akan menemukannya. Karena semakin dalam aku menggali, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar kecelakaan. Ini adalah sesuatu yang tumbuh perlahan, dan akhirnya meledak. Arman datang siang itu dengan kemeja rapi dan rambut disisir ke belakang. Penampilannya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang namanya mulai muncul dalam penyelidikan kematian seorang anak. Ia duduk di kursi interogasi tanpa banyak bicara. Tangannya terlipat di atas meja. Rahangnya tegang tetapi berusaha terlihat santai. Kompol Hendra, kataku memperkenalkan diri secara formal meski ia sudah tahu siapa aku. Ia mengangguk tipis. Saya tidak ada hubungannya dengan kematian anak itu, katanya bahkan sebelum aku mulai bertanya. Orang yang merasa tidak terlibat biasanya menunggu pertanyaan. Aku duduk perlahan. Kita belum bicara soal kematian, kataku tenang. Kita bicara soal Anda sering datang ke rumah Ratih. Wajahnya tidak banyak berubah. Kami teman lama. Seberapa lama? Sejak sebelum dia menikah. Aku mencatat dalam hati. Hubungan lama yang terputus, lalu kembali saat situasi rumah tangga goyah. Pola yang tidak asing. Suaminya tahu. Ia tersenyum tipis. Tidak urusannya. Artinya tidak tahu. Ia tidak menjawab. Aku membuka map dan mengeluarkan cetakan riwayat panggilan. Anda cukup sering datang siang hari, saat suaminya bekerja. Itu kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam frekuensi seperti ini. Arman menghela napas. Kami cuma ngobrol. Di rumah kecil dengan anak 12 tahun di dalamnya. Ia mulai terlihat tidak nyaman. Anak itu jarang keluar kamar. Kenapa? Entah. Pendiam. Aku menatapnya lama. Apakah Anda pernah marah pada Nizam? Ia mengerutkan dahi. Tidak. Pernah menyentuhnya? Tidak. Jawabannya terlalu cepat. Aku tidak meninggikan suara. Tenang saja. Saya hanya bertanya. Ia menggeser posisi duduknya. Saya tidak punya alasan menyakiti anak itu. Apakah Nizam pernah melihat Anda dan Ratih dalam situasi yang tidak pantas? Pertanyaan itu membuatnya terdiam beberapa detik. Itu bukan urusan anak kecil, katanya akhirnya. Jawabannya ya. Ia tidak membantah. Aku membiarkan sunyi mengisi ruangan. Dalam keheningan, suara napas terdengar lebih jelas. Dan orang yang menyimpan sesuatu biasanya tidak tahan terlalu lama dengan sunyi. Apakah Anda pernah mendengar Ratih marah besar pada Nizam? Tanyaku. Ia menatap meja. Kadang. Seberapa sering? Tidak tahu. Apakah Anda pernah ikut campur? Ia menggeleng. Namun gerakan itu terlambat. Seolah otaknya berpikir sebelum tubuhnya merespons. Aku mengeluarkan foto hasil forensik. Bukan untuk mengguncangnya, tetapi untuk menguji reaksinya. Ia menatap sekilas, lalu memalingkan wajah. Saya tidak melakukan itu, katanya lirih. Saya belum menuduh. Ia terdiam. Pada hari kejadian, di mana Anda? Tanyaku. Di bengkel. Ada saksi. Ada teman. Kami akan periksa. Ia mengangguk cepat. Aku berdiri dan berjalan perlahan mengitari meja. Arman, kataku pelan. Luka di punggung Nizam menunjukkan ia tidak bergerak saat terkena panas. Seorang anak tidak akan diam jika tersiram minyak. Ia tetap menatap meja. Kecuali, lanjutku, ia ditahan. Tangannya mengepal. Saya tidak pernah menahan dia. Apakah Ratih pernah meminta bantuan Anda untuk menghukum Nizam? Ia mengangkat kepala tiba-tiba.
Maksud Anda apa? Maksud saya, apakah Anda pernah membantu mendisiplinkan anak itu? Tidak. Jawabannya lebih keras dari sebelumnya. Aku kembali duduk. Kami menemukan memar simetris di kedua pergelangan tangannya. Bekas cengkeraman kuat. Arman menelan ludah. Itu bukan saya. Bukan saya. Bukan berarti tidak terjadi. Aku membiarkan waktu berjalan beberapa detik lagi. Ratih mengatakan ia tidak sendiri. Kalimat itu membuat wajah Arman kehilangan warna. Apa maksudnya? Tanyanya pelan. Itu yang sedang saya cari tahu. Ia menarik napas dalam-dalam. Dia sedang panik. Dia bisa bilang apa saja. Mungkin. Atau mungkin dia lelah menyimpan semuanya sendiri. Arman menunduk. Kami tidak bermaksud, katanya. Lalu berhenti. Tidak bermaksud. Kata itu menggantung seperti ujung tali yang belum diikat. Melanjutkan, kataku pelan. Ia menutup mata sejenak. Kadang dia minta saya bantu menenangkan Nizam. Katanya akhirnya. Menangkan bagaimana? Anak itu keras kepala. Menurut siapa? Menurut Ratih. Dan Anda percaya? Ia terdiam. Pernah memegang tangannya. Ia tidak menjawab. Pernah menahannya di kamar mandi. Napasnya mulai berat. Itu cuma supaya dia diam. Kalimat itu keluar hampir seperti bisikan. Ruang interogasi terasa membeku. Jadi Anda menahannya. Bukan seperti yang Anda pikir. Lalu seperti apa? Arman mengusap wajahnya. Dia berteriak. Ratih panik. Saya cuma pegang tangannya supaya dia tidak kabur. Lalu, minyak itu kecelakaan. Kecelakaan bagaimana? Ia mulai gemetar. Saya tidak tahu minyaknya setinggi itu panasnya. Aku menatapnya tajam. Jadi Anda ada di dapur saat kejadian. Ia tersentak, menyadari kesalahannya. Tidak, maksud saya. Arman. Suaraku datar, tetapi tegas. Anak itu meninggal. Ruangan kembali sunyi. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Dia lihat kami, katanya pelan. Dia bilang mau cerita ke ayahnya. Motif itu kini muncul jelas. Lalu, Ratih marah besar. Dia ambil wajan. Saya cuma pegang tangannya supaya dia tidak lari. Dan minyak itu. Dia tersiram. Disiram. Ia tidak menjawab. Air mata mulai jatuh dari matanya. Saya tidak bermaksud membunuhnya, katanya dengan suara patah. Aku duduk tegak. Puncak dari semua dugaan mulai terbuka. Apakah Ratih yang menyiram? Ia terdiam lama. Kemudian, sangat pelan, ia mengangguk. Tapi saya yang menahan, katanya. Kalau saya tidak pegang, mungkin dia bisa kabur. Pengakuan itu jatuh di ruangan seperti batu berat. Namun masih ada yang mengganjal. Kenapa luka di punggungnya merata? Tanyaku. Arman menutup mata. Setelah itu, dia jatuh. Ratih panik. Dia siram lagi dari belakang supaya minyaknya hilang. Siram lagi. Dengan cairan apa? Air? Atau sesuatu yang lebih panas? Detail itu masih perlu dibuktikan. Namun satu hal kini jelas. Ini bukan kecelakaan murni. Ini adalah ledakan kemarahan yang diperparah oleh ketakutan akan terbongkarnya perselingkuhan. Seorang anak menjadi korban. Dan dua orang dewasa memilih menutupi, bukan menolong dengan cepat. Aku berdiri perlahan. Pengakuan ini akan kami tuangkan dalam berita acara, kataku. Arman hanya menunduk. Di luar ruangan, langkahku terasa lebih berat dari biasanya. Kasus ini belum selesai. Masih ada detail yang harus diuji. Masih ada kemungkinan Ratih akan memberikan versi berbeda. Namun puncak kebenaran mulai terlihat. Dan di tengah semua itu, bayangan Nizam kembali muncul di pikiranku. Anak 12 tahun yang mungkin hanya ingin mengatakan sesuatu yang benar kepada ayahnya. Namun tidak pernah diberi kesempatan. Hari ini, untuk pertama kalinya, kabut itu mulai menipis. Dan di baliknya, kenyataan yang lebih pahit mulai terlihat jelas. Ratih kembali duduk di ruang interogasi pada sore yang sama. Kali ini wajahnya berbeda.
Bukan hanya lelah. Ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya. Seolah ia tahu bahwa tembok yang selama ini ia bangun sudah retak terlalu dalam untuk diperbaiki. Aku duduk di hadapannya tanpa membawa banyak berkas. Hanya satu map tipis dan alat perekam yang kembali menyala. Arman sudah kami periksa, kataku tenang. Tangannya langsung mencengkeram ujung kursi. Apa yang dia bilang? Suaranya hampir tidak terdengar. Apa yang ingin Anda dengar? Ia menatapku dengan mata yang mulai dipenuhi kepanikan. Dia pasti menyalahkan saya. Aku tidak langsung menjawab. Dia mengakui berada di dapur saat kejadian. Ratih memejamkan mata. Dia mengakui menahan tangan Nizam. Air mata langsung jatuh tanpa bisa ia tahan. Saya tidak bermaksud, bisiknya. Arman mengatakan Anda yang membawa wajan. Tangisnya pecah. Dia yang bilang pegang saja. Dia yang bilang anak itu harus diajar supaya tidak macam-macam. Suaranya meninggi, campuran antara marah dan takut. Ledakan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Jadi Anda menyiram? Tanyaku datar. Ia menggeleng keras. Saya cuma mau menakuti. Dengan minyak panas. Saya tidak tahu sepanas itu. Kata-kata itu terasa seperti gema dari ruangan sebelumnya. Ratih, kataku perlahan. Nizam bilang ia akan memberitahu ayahnya. Tubuhnya membeku. Dia masih kecil, katanya pelan. Dia tidak mengerti apa-apa. Justru karena dia kecil, ia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ratih menunduk dalam-dalam. Dia terus menatap saya, katanya dengan suara bergetar. Seperti menilai saya. Seperti menghakimi. Aku memperhatikannya dengan saksama. Anak 12 tahun tidak menghakimi. Ia hanya melihat. Kalimat itu membuatnya menangis lebih keras. Dia bilang akan bilang ke ayahnya kalau ada om datang saat ayah kerja. Lanjutnya. Saya panik. Arman bilang jangan takut. Tapi saya tahu suami saya tidak akan terima. Motif itu kini berdiri jelas. Ketakutan kehilangan. Ketakutan terbongkar. Dan kemarahan yang meledak pada sasaran paling lemah. Apa yang terjadi tepat sebelum minyak itu mengenai tubuh Nizam? Tanyaku. Ratih mengusap air mata dengan tangan gemetar. Saya suruh dia masuk kamar. Dia menolak. Dia bilang saya bukan ibunya. Saya tersulut. Kemudian, Arman pegang tangannya. Saya ambil wajan dari kompor. Untuk apa? Saya cuma mau ancam, supaya dia diam. Tapi minyaknya tumpah. Ia mengangguk pelan. Sebagian, katanya. Sebagian? Ratih terdiam. Bagian lainnya, desaku. Ia menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Saya siram dari belakang. Ruangan terasa semakin sunyi. Kenapa? Saya panik. Kulitnya sudah merah. Saya pikir kalau saya siram semua, panasnya hilang. Dengan apa? Air dan minyak yang tersisa bercampur. Aku mengingat laporan forensik. Pola luka di punggung yang lebih merata. Bukan sekadar cipratan. Apakah Nizam berteriak? Tanyaku pelan. Ratih menutup telinganya seolah suara itu kembali terdengar. Dia teriak. Minta tolong. Panggil ayahnya. Suaranya pecah. Dan Anda. Saya suruh Arman tutup mulutnya. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Bagaimana menutupnya? Dengan tangan. Jawabnya pelan. Memar di pergelangan. Cengkeraman kuat. Semua potongan kini menyatu. Namun ada satu bagian yang masih mengganjal. Kenapa tidak langsung bawa ke rumah sakit? Ratih terdiam lama. Saya takut. Takut pada apa? Takut orang tahu. Berapa lama jeda antara kejadian dan dibawa ke rumah sakit? 2 jam, katanya akhirnya. 2 jam. Dalam kasus luka bakar berat, 2 jam bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Kalian mencoba membersihkan diri dulu, tanyaku. Ia mengangguk. Saya suruh Arman pulang. Saya bersihkan dapur. Saya bilang ke suami kalau itu kecelakaan. Kebohongan yang disusun dalam kepanikan. Namun ada satu hal yang terus berputar di pikiranku. Nizam masih sempat sadar sebelum dibawa ke rumah sakit, tanyaku.
Iya. Apa yang ia katakan? Ratih terdiam. Ia bilang sakit. Jawabnya. Apakah ia menyebut Anda? Air mata kembali jatuh. Dia bilang, Ibu jangan. Kalimat itu membuat napasku tertahan sesaat. Ibu jangan. Bukan sekadar nama. Sebuah permohonan. Aku berdiri perlahan. Pengakuan Ratih memperjelas peran masing-masing. Arman menahan. Ratih menyiram. Keduanya gagal menghentikan ketika seharusnya bisa. Namun masih ada satu lapisan yang harus kupastikan. Ratih, kataku sebelum meninggalkan ruangan, apakah Anda pernah menyakiti Nizam sebelum hari itu? Ia menunduk dalam. Pernah tampar, katanya hampir tak terdengar. Pernah cubit sampai biru. Kenapa? Karena dia selalu diam. Diamnya membuat saya merasa bersalah. Itu jawaban yang jujur dan mengerikan sekaligus. Anak itu tidak melawan, tidak berteriak, tidak membalas. Dan justru itu yang memicu kemarahan. Aku keluar dari ruang interogasi dengan langkah pelan. Di lorong, aku berhenti sejenak. Puncak konflik yang selama ini samar kini berdiri di depan mata. Bukan hanya soal minyak panas. Bukan hanya soal perselingkuhan. Ini tentang dua orang dewasa yang membiarkan ego, ketakutan, dan kemarahan mereka lebih besar daripada rasa kemanusiaan. Namun sebagai penyidik, tugasku belum selesai. Pengakuan harus diuji. Bukti harus diperkuat. Kronologi harus diperjelas hingga tidak ada celah sedikit pun. Di ruang kerjaku, aku membuka kembali foto Nizam di ruang intensif. Wajah kecil itu terbaring diam. Mata setengah terbuka, seolah masih ingin mengatakan sesuatu. Ia menyebut ibu sambungnya. Dan kini, pengakuan itu menemukan konteksnya. Namun tetap saja, di balik semua kebenaran yang mulai terungkap, ada satu kenyataan yang tidak bisa diubah. Seorang anak 12 tahun tidak pernah pulang dari rumah sakit. Dan apapun hasil persidangan nanti, detik ketika ia berteriak memanggil ayahnya akan selalu menjadi suara yang terlambat diselamatkan. Malam setelah pengakuan Ratih dan Arman, aku tidak langsung merasa lega. Sebagai penyidik, pengakuan bukanlah akhir. Ia justru awal dari pengujian. Karena dalam tekanan, orang bisa berkata apa saja, menyalahkan orang lain, mengurangi perannya sendiri, atau membentuk cerita yang terdengar logis agar tampak lebih ringan. Dan ada satu hal yang masih menggangguku, pola luka di punggung Nizam. Aku kembali menemui Dr. Ratna dengan membawa salinan pengakuan. Ia membaca perlahan. Wajahnya tetap tenang seperti biasa. Mereka mengatakan minyak tersiram sebagian, lalu disiram lagi campuran air dan sisa minyak dari belakang, kataku. Dr. Ratna mengangguk kecil. Itu menjelaskan perbedaan pola, tapi tidak sepenuhnya. Apa yang belum cocok? Ia membuka foto pembesaran luka bakar di layar. Lihat ini. Ada bagian yang menunjukkan kontak lebih lama dengan sumber panas. Bukan hanya siraman. Kontak seperti apa? Seperti kulit menempel pada permukaan panas. Dadaku terasa berat. Kompor. Mungkin. Atau lantai dapur yang masih terkena minyak mendidih. Aku mengingat kembali tata letak dapur itu. Jika Nizam jatuh setelah disiram, tubuhnya bisa saja mengenai permukaan panas. Namun ada kemungkinan lain yang lebih kelam. Apakah mungkin ia ditahan dalam posisi jatuh? Tanyaku. Dr. Ratna tidak langsung menjawab. Secara medis, mungkin. Aku keluar dari ruang forensik dengan pikiran yang kembali berkabut. Pengakuan Ratih dan Arman sudah cukup untuk menjerat keduanya. Tetapi detail teknis tetap harus utuh. Karena di pengadilan, satu celah kecil bisa meruntuhkan semuanya. Sore itu, tim digital forensik memanggilku. Komandan, kami menemukan sesuatu dari ponsel lama Nizam. Ponsel itu sempat dianggap tidak relevan. Layar retak. Memori hampir penuh. Namun salah satu teknisi berhasil memulihkan file audio yang tersimpan otomatis. Aku duduk di ruang pemutaran. File itu berdurasi tidak sampai 2 menit. Tanggalnya beberapa hari sebelum kejadian. Suara awalnya samar. Seperti ponsel tersimpan di saku atau di bawah bantal. Lalu terdengar suara Ratih. Diam kamu. Kemudian suara laki-laki. Bukan suara ayahnya.
Nada lebih muda, lebih keras. Kamu mau bikin masalah? Hah? Itu suara Arman. Lalu terdengar isak kecil. Nizam, jangan bilang papa. Suara itu bergetar. Lalu bunyi benda terjatuh. Dan satu kalimat yang membuat ruangan terasa membeku. Ibu jangan. Rekaman terhenti mendadak. Aku tidak berbicara selama beberapa detik setelah audio itu selesai. Itu bukan hari kejadian. Itu beberapa hari sebelumnya. Artinya kekerasan bukan hanya ledakan sesaat karena ancaman membuka rahasia. Ini sudah berlangsung. Apakah ada rekaman lain? Tanyaku. Teknisi menggeleng. Hanya itu yang bisa dipulihkan. Cukup. Rekaman itu bukan hanya memperkuat pengakuan. Ia menunjukkan pola intimidasi. Namun masih ada satu pertanyaan yang harus kupastikan. Apakah pada hari kejadian Nizam sepenuhnya sadar ketika menyebut nama Ratih? Aku memanggil psikolog anak yang sempat melakukan asesmen awal berdasarkan rekam medis. Dalam kondisi trauma dan nyeri berat, apakah anak bisa menyebut nama secara refleks tanpa akurasi? Tanyaku. Psikolog itu berpikir sejenak. Bisa saja. Namun biasanya, nama yang disebut adalah figur yang paling dominan dalam pengalaman traumatisnya. Dominan bagaimana? Orang yang paling sering terlibat dalam rasa takutnya. Jawaban itu tidak menggugurkan kemungkinan Arman terlibat, namun menjelaskan mengapa Nizam hanya menyebut satu nama, Ratih, karena dialah figur yang paling sering hadir, figur yang memarahi, figur yang menghukum. Malam itu, aku memanggil Ratih dan Arman secara terpisah untuk konfrontasi silang. Arman duduk dengan wajah kusut. Ratih terlihat lebih rapuh dari sebelumnya. Aku memutar rekaman audio di hadapan mereka. Tangis Nizam kembali memenuhi ruangan. Ratih langsung menutup wajahnya. Arman memalingkan pandangan. Itu bukan hari kejadian, kataku tenang. Ini terjadi sebelumnya. Ratih terisak. Kami cuma mau dia diam, katanya lemah. Dengan ancaman, tanyaku. Arman menggeleng pelan, tapi tidak menyangkal. Apakah pernah ada kekerasan fisik sebelum hari itu? Tanyaku lagi. Mereka saling pandang. Sunyi. Lalu Arman berbicara pelan. Pernah saya dorong. Ratih? Tanyaku. Ia mengangguk tanpa suara. Semakin jelas bahwa tragedi ini adalah puncak dari serangkaian kekerasan kecil yang diabaikan. Bukan satu kejadian tunggal. Bukan murni kecelakaan. Namun tetap saja, sebagai penyidik, aku harus menutup kemungkinan lain. Apakah ada orang ketiga lain yang terlibat? Tanyaku tegas. Keduanya menggeleng. Kalian yakin? Tanyaku lagi. Iya, jawab Arman. Tatapan mereka tidak menunjukkan upaya melindungi pihak lain. Untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, kabut itu benar-benar menipis. Namun bukan berarti bebanku menjadi ringan. Aku kembali ke ruang kerja saat malam hampir larut. Di atas meja, berkas sudah tersusun rapi. Pengakuan tertulis, hasil forensik, rekaman audio, keterangan saksi. Semua potongan kini menyatu menjadi satu gambaran utuh. Seorang anak yang melihat rahasia, seorang ibu sambung yang merasa terancam, seorang pria yang memilih membantu menekan daripada mencegah. Kemarahan meledak, minyak panas menjadi alat, dan ketakutan membuat mereka menunda pertolongan. Aku menatap foto Nizam untuk waktu yang lama. Ia tidak pernah tahu bahwa ponsel kecilnya menyimpan suara yang kelak menjadi saksi. Ia mungkin tidak pernah berniat merekam. Mungkin hanya tombol yang tertekan tanpa sengaja. Namun justru itulah yang menjadi penguat. Dalam detik-detik terakhirnya di rumah sakit, ia menyebut Ratih. Kini aku tahu, itu bukan kebingungan. Itu bukan refleks kosong. Itu adalah nama yang selama ini paling dekat dengan rasa takutnya. Kasus ini hampir selesai secara hukum. Namun secara moral, ia meninggalkan lubang yang tidak akan tertutup. Karena pada akhirnya, bukan hanya Ratih dan Arman yang gagal. Lingkungan yang mendengar tangis dan memilih diam juga gagal. Ayah yang memilih percaya tanpa memeriksa juga gagal. Dan mungkin, sistem yang tidak pernah benar-benar melihat tanda-tanda kecil juga gagal. Aku mematikan lampu ruang kerja dan berdiri dalam gelap beberapa detik. Di luar, kota tetap hidup. Namun bagi Nizam,
Semuanya sudah berhenti. Dan bagiku, kebenaran yang kini terang justru terasa paling menyakitkan. Penyidikan secara formil hampir rampung. Berkas perkara setebal beberapa ratus halaman tersusun rapi di mejaku. Setiap lembar memuat potongan fakta yang kini saling mengikat. Hasil visum, rekaman suara, keterangan saksi, pengakuan Ratih, pengakuan Arman, hingga analisis psikologis. Namun justru ketika semuanya tampak jelas, pikiranku tidak sepenuhnya tenang. Pengakuan memang sudah ada. Bukti teknis pun cukup kuat. Tetapi dalam setiap perkara yang menyangkut anak, aku selalu bertanya satu hal tambahan. Apakah ada sesuatu yang terlewat? Aku kembali membaca berita acara pemeriksaan Ratih. Di satu bagian, ia mengatakan bahwa ia tidak sendiri. Di bagian lain, ia menegaskan bahwa hanya ia dan Arman yang berada di dapur saat kejadian. Tidak ada kontradiksi besar. Namun kalimat itu tetap menggantung dalam pikiranku. Aku memanggil kembali ayah Nizam. Ia datang dengan wajah yang tampak lebih tua dari usianya. Rambutnya seperti memutih dalam waktu singkat. Saya tidak percaya mereka bisa melakukan itu, katanya sebelum duduk. Saya paham, jawabku tenang. Tapi bukti mengarah ke sana. Ia memijat pelipisnya. Saya gagal jadi ayah. Kalimat itu terdengar lebih jujur daripada semua pembelaannya sebelumnya. Saya ingin bertanya satu hal lagi, kataku pelan. Apakah Anda pernah benar-benar melihat tanda bahwa Nizam takut pada Ratih? Ia terdiam lama. Pernah, jawabnya akhirnya. Kenapa tidak bertindak? Saya pikir itu adaptasi. Istri baru, anak butuh waktu. Ia menunduk. Saya tidak mau rumah tangga saya hancur lagi. Harga yang dibayar terlalu mahal. Apakah Anda pernah curiga Ratih punya hubungan dengan Arman? Tanyaku. Ia mengangkat wajah dengan mata merah. Saya dengar kabar, tapi saya tidak punya bukti. Saya tidak ingin memperbesar masalah. Menghindari konflik seringkali membuka jalan bagi tragedi yang lebih besar. Setelah ia pergi, aku kembali memeriksa kronologi waktu pada hari kejadian. Minyak panas tumpah sekitar pukul siang. Nizam dibawa ke rumah sakit 2 jam kemudian. 2 jam yang diisi dengan pembersihan dapur, penyusunan cerita, dan kepanikan. Jika pertolongan pertama diberikan lebih cepat, peluang hidupnya mungkin berbeda. Namun hukum tidak bekerja dengan kata mungkin. Ia bekerja dengan sebab dan akibat yang bisa dibuktikan. Sore itu, jaksa penuntut datang untuk ekspose akhir perkara. Kami duduk di ruang rapat kecil. Saya melihat konstruksi pasal penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, katanya setelah membaca ringkasan. Serta peran bersama, tambahnya. Aku mengangguk. Apakah ada kemungkinan pembelaan bahwa ini kecelakaan? Tanyanya. Pengakuan mereka dan pola luka menutup celah itu, jawabku. Bagaimana dengan klaim bahwa Nizam tidak sepenuhnya sadar saat menyebut nama Ratih? Aku sudah menyiapkan jawaban itu. Keterangan psikolog dan konteks kekerasan sebelumnya menguatkan bahwa penyebutan nama adalah representasi figur dominan dalam trauma. Jaksa itu mengangguk puas. Secara hukum, bangunan kasus ini berdiri kokoh. Namun di dalam diriku, masih ada pertarungan kecil. Aku kembali teringat saat pertama kali melihat Nizam di ruang intensif. Tatapan kosongnya. Anggukan tipisnya ketika ku sebut Ibu Sambung. Apakah saat itu ia benar-benar memahami pertanyaanku? Ataukah ia hanya menyebut nama yang paling sering ia dengar ketika rasa sakit datang? Aku membuka kembali rekaman interogasi terakhir Ratih. Di sana, ia mengatakan satu kalimat yang tidak banyak dibahas. Diamnya membuat saya merasa bersalah. Kalimat itu sederhana, tetapi dalam. Kadang, kekerasan tidak hanya lahir dari kebencian. Ia lahir dari rasa tidak aman. Dari cemburu terhadap bayangan ibu kandung yang telah tiada. Dari ketakutan kehilangan pasangan. Dari tekanan ekonomi yang menumpuk tanpa jalan keluar. Namun semua latar belakang itu tidak pernah bisa menjadi pembenaran. Aku berdiri dan berjalan menuju jendela kantor. Langit sore berwarna kelabu. Kasus ini akan segera masuk tahap persidangan. Ratih dan Arman akan duduk di kursi terdakwa. Hakim akan membaca berkas. Pengacara akan mencari celah. Media akan mengangkat sisi yang paling dramatis.
Namun tidak ada satupun proses itu yang bisa mengembalikan satu hal. Nizam tidak akan pernah kembali ke kamarnya yang sempit. Tidak akan pernah membuka buku pelajaran yang terakhir disentuhnya. Tidak akan pernah lagi menatap foto ibunya sambil diam. Aku memanggil tim untuk rapat terakhir. Kita pastikan semua barang bukti lengkap, kataku tegas. Tidak ada kekeliruan administrasi. Tidak ada ruang untuk bantahan prosedural. Semua mengangguk. Kasus ini terlalu penting untuk gagal karena hal teknis. Malam itu, setelah semua orang pulang, aku tetap duduk sendirian. Aku membuka catatan pribadi yang jarang sekali kugunakan. Di sana, aku menulis bukan sebagai penyidik, tetapi sebagai manusia. Aku menulis tentang seorang anak yang memilih diam terlalu lama. Tentang tetangga yang mendengar tangis tapi menganggap itu biasa. Tentang ayah yang memilih percaya daripada memeriksa. Tentang seorang perempuan yang merasa terancam oleh anak kecil. Dan tentang seorang pria yang memilih ikut menahan daripada melerai. Aku berhenti menulis. Dalam hukum, kami menyebutnya pertanggungjawaban pidana. Namun dalam kehidupan, ini adalah rangkaian kegagalan kolektif. Besok, berkas akan dilimpahkan secara resmi. Dan secara prosedural, tugasku hampir selesai. Namun secara batin, kasus ini akan tinggal lebih lama. Karena di setiap ruang sidang nanti, ketika nama Nizam disebut, aku tahu aku akan kembali mendengar satu kalimat itu. Ibu jangan. Kalimat yang terlalu kecil untuk menghentikan kemarahan. Dan terlalu terlambat untuk menyelamatkan nyawa. Hari pelimpahan perkara itu tiba tanpa seremoni. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada rasa lega yang berlebihan. Hanya tumpukan berkas yang berpindah tangan dari penyidik ke penuntut umum. Lalu menuju meja hijau tempat keadilan diuji dengan kata-kata dan bukti. Aku berdiri di lorong pengadilan dengan seragam yang terasa lebih berat dari biasanya. Di hadapanku, Ratih berjalan dengan langkah pelan. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Di belakangnya, Arman menunduk dalam diam. Borgol yang melingkari pergelangan tangan mereka berbunyi pelan setiap kali bergerak. Bunyi itu terdengar seperti pengingat bahwa keputusan-keputusan kecil dalam hidup bisa berujung pada jeruji besi. Sidang pertama berlangsung formal. Pembacaan dakwaan. Pasal-pasal yang terdengar kaku. Uraian kronologi yang kini bukan lagi milik kami sebagai penyidik, melainkan milik jaksa yang membacakannya dengan suara mantap. Saat nama Nizam disebut, ruang sidang hening. Ayahnya duduk di bangku pengunjung. Tubuhnya sedikit membungkuk. Sejak hari pertama aku bertemu dengannya, sorot matanya tidak pernah benar-benar pulih. Aku dipanggil sebagai saksi pada sidang berikutnya. Berdiri di depan majelis hakim, aku mengucapkan sumpah dengan suara tegas. Namun di dalam dada, ada getaran yang tak bisa disangkal. Jaksa mulai bertanya tentang proses penyidikan. Aku menjelaskan setiap langkah secara runtut. Tentang temuan luka bakar. Tentang pola kekerasan yang berulang. Tentang rekaman suara, tentang pengakuan. Semua kujelaskan dengan kalimat yang terukur, tanpa emosi berlebihan, tanpa nada menghakimi. Pengacara Ratih kemudian berdiri. Kompol Hendra, katanya, apakah benar bahwa korban berada dalam kondisi setengah sadar saat menyebut nama ibu sambungnya? Benar, jawabku. Apakah mungkin dalam kondisi tersebut korban mengalami kebingungan identitas? Pertanyaan itu sudah kuduga sejak awal. Kami telah meminta pendapat ahli psikologi forensik, kataku. Berdasarkan analisis mereka, penyebutan nama dalam situasi trauma berat cenderung mengarah pada figur yang paling dominan dalam konteks kekerasan. Namun kemungkinan keliru tetap ada. Dalam setiap pernyataan manusia, kemungkinan selalu ada, jawabku jujur. Namun kami tidak berdiri pada satu pernyataan saja. Kami berdiri pada keseluruhan bukti. Ruang sidang kembali sunyi. Aku tidak pernah takut pada pertanyaan tajam. Yang selalu kutakuti adalah ketidaklengkapan fakta. Sidang berjalan selama beberapa minggu. Saksi-saksi dihadirkan. Tetangga yang pernah mendengar tangis. Dokter yang menangani luka. Psikolog yang menjelaskan dinamika kekerasan dalam rumah tangga. Dan akhirnya, Ratih sendiri. Ia berdiri di kursi terdakwa dengan suara bergetar. Saya tidak berniat membunuh, katanya. Saya hanya ingin mendisiplinkan. Kata, mendisiplinkan,
terdengar seperti pisau yang dipoles halus. Hakim bertanya, apakah saudari sadar bahwa tindakan saudari berbahaya? Ratih menunduk. Saya hilaf. Hilaf, kata yang sering muncul setelah semuanya terlambat. Arman pun memberikan kesaksian. Saya hanya menahan, katanya pelan. Kenapa tidak menghentikan? Tanya hakim. Ia tidak menjawab. Diamnya lebih keras dari pengakuan apapun. Hari pembacaan putusan tiba. Langit di luar pengadilan mendung, seolah ikut memikul beratnya keputusan yang akan diucapkan. Majelis hakim membacakan pertimbangan hukum dengan suara stabil. Setiap fakta diuraikan kembali. Setiap bukti disebutkan. Setiap peran dijelaskan. Ratih dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Arman dinyatakan turut serta. Vonis dijatuhkan. Hukuman penjara dalam jangka panjang. Bukan hukuman seumur hidup. Bukan pula hukuman mati. Namun cukup panjang untuk membuat mereka merenungi setiap detik yang telah mereka ambil dari seorang anak. Tangis pecah di ruang sidang. Ayah Nizam tidak berteriak. Ia hanya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku berdiri di sudut ruangan, tidak menunjukkan ekspresi berlebihan. Tugasku adalah memastikan proses berjalan sesuai hukum. Dan hari itu, hukum telah berbicara. Namun ketika semua orang mulai meninggalkan ruang sidang, aku tetap berdiri beberapa saat. Aku memandangi kursi kosong di depan majelis hakim. Di sanalah nama Nizam berkali-kali disebut. Di sanalah cerita tentang luka, tentang minyak panas, tentang jeritan, diuraikan dengan bahasa hukum yang rapi. Tetapi di balik bahasa formal itu, ada satu hal yang tak pernah bisa dituliskan secara utuh. Rasa takut seorang anak. Beberapa hari setelah putusan, aku mengunjungi makam Nizam. Bukan sebagai penyidik, bukan sebagai saksi, hanya sebagai manusia. Nisan kecil itu berdiri sederhana. Di atasnya terukir nama dan tanggal yang terlalu singkat untuk sebuah kehidupan. Aku berdiri diam. Tidak ada pidato. Tidak ada janji besar. Hanya doa yang kupanjatkan dalam hati. Aku teringat kalimat terakhir yang sempat terekam. Ibu jangan. Kalimat itu kini bukan lagi alat bukti. Ia menjadi pengingat. Bahwa di balik setiap perkara, ada nyawa yang tidak bisa dikembalikan. Bahwa tugas kami bukan sekadar menjerat pelaku, tetapi juga membaca tanda-tanda sebelum semuanya terlambat. Beberapa minggu kemudian, aku menerima laporan baru tentang dugaan kekerasan pada anak di wilayah lain. Siklus itu tidak pernah benar-benar berhenti. Namun setiap kasus memberiku satu pelajaran tambahan. Bahwa diam bisa mematikan. Bahwa pembiaran bisa sama berbahayanya dengan tindakan. Bahwa keadilan bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang mencegah. Aku menutup map terakhir kasus Nizam dan menyimpannya di lemari arsip. Secara administratif, perkara itu selesai. Secara hukum, tanggung jawab telah ditegakkan. Namun secara batin, nama itu akan selalu tinggal. Sebagai pengingat bahwa dalam setiap tangis yang terdengar di balik dinding, mungkin ada jeritan yang lebih besar menunggu untuk didengar. Dan sebagai penyidik, tugasku bukan hanya mencatat setelah tragedi terjadi, tetapi berusaha, sebisa mungkin, agar tragedi berikutnya tidak pernah terulang.